Prancis berencana untuk mengakhiri NATO yang dipimpin Amerika Serikat. Presiden Prancis Emmanuel Macron adalah pemimpin yang ambisius. Dia memiliki rencana yang jelas menarik Uni Eropa keluar dari era di mana ia tetap bergantung kepada Amerika Serikat. Jadi Macron berencana mengakhiri NATO yang dipimpin AS seperti yang kita kenal untuk membawa era ekonomi strategis dan kemerdekaan di Eropa. Duduk sebagai Sekretaris Jenderal NATO, masa jabatan Jens Stoltenberg sebagai Sekretaris Jenderal NATO akan berakhir pada September tahun depan. Presiden Prancis diperkirakan akan menentang ambisi Inggris mengingat kebutuhan dan kejatuhan baru-baru ini atas kesepakatan AUKUS, dan Paris diperkirakan akan mendukung kandidat yang tidak bersikap lunak terhadap China. Sementara Macron tampaknya memposisikan dirinya di pusat kegiatan. Dia benar-benar khawatir dengan perang NATO atas dua konflik secara langsung. Ketika datang kesepakatan AUKUS, Presiden Prancis Emmanuel Macron merasa ditikam dari belakang oleh AS dan Inggris. Tetapi ketika Biden bersama Inggris dan Australia diluncurkan, inisiatif AUKUS untuk persenjataan Angkatan Laut Australia dengan kapal selam nuklir, Canberra memutuskan untuk membatalkan kesepakatan kapal selamnya dengan Prancis. Pada tahun 2018, ia memperingatkan bahwa orang-orang Eropa tidak dapat dilindungi. Peringatan implisit terhadap sistem NATO. Ia melembagakan aliansi dipimpin AS untuk keamanan Eropa. Macron mengatakan, saya ingin membangun dialog keamanan yang nyata dengan Rusia. Mengenai keamanan cyber, Presiden Prancis telah memperingatkan kita harus melindungi diri kita sendiri. Sehubungan dengan China, Rusia, dan bahkan Amerika Serikat. Tahun lalu saja dia menjadi lebih belak-belakan tentang perlunya mengurangi ketergantungan pada AS. Ingat, NATO dibentuk pada puncak perang dingin. Bagi para pemimpin seperti Macron yang telah peduli dengan China saat ini, NATO dengan cepat berubah menjadi badan yang ketinggalan zaman dan tidak relevan. Dengan menempatkan elang anti-China di posisi teratas di NATO, Macron dengan demikian mencoba mengesampingkan tujuan dasar pembentukan NATO, dan itu sangat masuk akal. Kita tahu betul bagaimana Macron ingin membentuk tentara Eropa dan bagaimana dia ingin muncul sebagai pemimpin tertinggi di UE setelah mantan Kansler Jerman Angela Merkel keluar. Dan bagi Macron, proses pemimpin tentara Eropa untuk melindungi UE dimulai dengan membuat NATO tidak relevan dan secara efektif tidak berarti. Mantan kandidat Presiden Prancis Fabien Roussel berjanji akan mengusulkan agar negaranya keluar dari NATO setelah perdamaian Eropa dipulihkan. Roussel merupakan sekretaris Nasional Partai Komunis Prancis. Dia termasuk 12 politisi yang telah memenuhi syarat untuk mencalonkan diri sebagai presiden, termasuk Presiden petahana Emmanuel Macron pada April lalu. Dilansir dari Sputnik, Roussel mengatakan di BMF TV, kami akan mengusulkan untuk mundur dari NATO. Ketika perdamaian datang yang dekat dengan saya harapkan, fondasi harus diletakkan untuk sebuah organisasi baru, kerjasama baru dengan 50 negara anggota di benua Eropa, ini dari Atlantik hingga Pegunungan Ural. Selain Roussel, 11 kandidat lainnya yang memenuhi syarat untuk mencalonkan diri sebagai presiden antara lain Macron, kandidat dari Partai Republik Valeurs Prancis, dan kandidat dari Partai Record sayap kanan Eric Zemmour. Selanjutnya, Marine Le Pen dari Partai Nasional, rel sayap kanan politisi sayap kiri Jean-Luc Mélenchon, pemimpin Partai sayap kanan France Nicolas Dupont-Aignan, dan lainnya. Prancis merupakan negara anggota penting NATO karena memiliki senjata nuklir. Setelah Inggris keluar dari Uni Eropa, Prancis merupakan satu-satunya anggota blok Eropa yang bersenjata nuklir. Tak hanya itu, Prancis juga bagian dari 5 anggota tetap Dewan Keamanan PBB bersama dengan AS, Rusia, Inggris, dan China. Dengan status tersebut, Prancis juga memiliki hak veto yang sangat penting di DKPBB. Sejarah telah berkali-kali mengajarkan kita bahwa aliansi yang dilindungi dengan AS bisa menjadi urusan yang mahal. Dan bagi mereka yang gagal memahami kenyataan ini, pelajaran lain sedang dibuat. Perang Ukraina yang disponsori oleh pemerintah Biden telah mendatangkan malapetaka ekonomi global dengan Eropa menjadi korban terbesarnya. Sanksi atas impor Rusia telah membuat warga di negara-negara seperti Prancis, Jerman tidak nyaman. Sebagian besar orang Paris menggelar rapat umum besar-besar untuk menyerukan di akhirnya keanggotaan Prancis di NATO yang dipimpin oleh AS. Meskipun mereka mempertahankan sumber pasokan alternatif, tetapi masih menghadapi kesulitan karena kenaikan harga gas yang eksponensial. Khususnya pemimpin Prancis Emmanuel Macron memang mencoba membujuk sekutunya di UE dan NATO untuk berdialog dengan Putin dan menemukan titik temu sehingga benua itu dapat dibebaskan dari penderitaan tanpa akhir. Namun Biden membatalkan semua upayanya. Ambisi Biden telah merugikan AS terlalu banyak dalam bentuk rekor inflasi tinggi dan resesi bersejarah. Namun demikian AS bertahan karena ketersediaan energi sedangkan Eropa menderita. Prancis adalah ekonomi yang sangat maju dan orang-orang telah terbiasa dengan cara hidup tertentu secara berabad-abad. Tidak ada ketidakstabilan ekonomi dalam sejarahnya yang benar-benar mempengaruhi standar hidup seperti saat ini. Akibatnya rakyat kini turun ke jalan dan menuntut Paris menarik diri dari aliansi NATO. Menariknya lagi, pada hari Rabu, pemimpin sayap kanan Prancis Marine Le Pen menyatakan bahwa jika dia memenangkan kursi kepresidenan, dia akan kembali lagi meninggalkan komando militer aliansi yang dipimpin AS.
Bagi mereka yang tidak tahu, pada tahun 66 Presiden Prancis Charles de Gaulle menurunkan keanggotaan Prancis di NATO dan menarik Prancis dari struktur komando militer NATO. Prancis bergabung kembali dengan struktur komando pada tahun 2009. Pemimpin Prancis Macron harus berani dan sekali lagi meninggalkan struktur komando sebagai isyarat simbolis untuk memperingatkan pemerintah Biden agar tidak mencoba memperpanjang perang yang menambah kesengsaraan Eropa. Pemilihan Presiden Prancis putaran pertama yang berlangsung pada 10 April 2022 lalu, 3 dari 5 kandidat Presiden Prancis ini bertekad untuk membuat negara meninggalkan NATO yang dipimpin AS jika mereka menang. Jacques Mélenchon, seorang kandidat presiden sayap kiri Prancis, pada hari Minggu menyerukan untuk meninggalkan NATO, di mana dirinya juga menyebut NATO sebagai sebuah organisasi yang tidak berguna di Twitter. Kandidat presiden sayap kanan Prancis Eric Zemmour pada bulan Desember juga menyatakan bahwa dia ingin menarik Prancis keluar dari NATO. Marine Le Pen, yang juga sebagai kandidat presiden sayap kanan lainnya, mengumumkan pada bulan Februari bahwa Prancis akan meninggalkan NATO jika dia memenangkan pemilihan. Banyaknya pihak yang ingin Prancis keluar dari NATO bukanlah tanpa alasan. Mantan Presiden Prancis Charles de Gaulle pernah menarik pasukan Prancis dari komando NATO dan tahun 1966 pada puncak Perang Dingin dan mengusir markas aliansi itu dari Paris dan Fontainebleau pada tahun berikutnya di berbagai protes atas tindakan hegemoni AS di Eropa. Seruan kandidat Presiden Prancis untuk meninggalkan NATO sampai batas tertentu merupakan penghormatan kepada Presiden Charles de Gaulle yang menggelar status ekonomi Prancis sebagai kekuatan utama serta warisan diplomatik Gaullese. Blok tersebut juga telah menculik kebijakan luar negeri Uni Eropa dan membatasi otonomi strategisnya, di mana Prancis adalah negara dengan pengaruh dan menolak untuk menyerahkan semua keamanannya di tangan NATO yang dipimpin oleh AS. Prancis sendiri menggarisbawahi pentingnya kemerdekaan dan otonom dalam pertahanan, sangat kontras dengan sikap banyak negara Eropa, Tengah dan Timur yang menaruh sebagian besar harapan mereka pada NATO. Sebagai tanggapan atas sektimisme Prancis terhadap NATO, AS diperkirakan akan mengeksplorasi beberapa negara pro-AS di dalam UE untuk menekan Prancis. Anggota parlemen Prancis mengungkapkan kepada media bahwa tentara Prancis di sayap timur NATO yang berada di Rumania yang dikirim Februari lalu setelah dimulainya perang di Ukraina hidup dalam kondisi yang sungguh miris. Partai sayap kiri Prancis Le Front (LFI) memprotes kondisi sulit tentara negara ini yang ditempatkan di Rumania dengan dalih menjalankan misi pencegahan NATO atau Rusia dalam perang Ukraina. Dikutip Le Figaro Jumat 4 November 2022, Deputi LFI juga anggota parlemen Prancis Basile Chot mengatakan tentara Prancis yang tergabung dalam pasukan sayap timur NATO di Rumania menghadapi banyak masalah. Menurut Lechot, para tentara Prancis hanya diberi sedikit makanan karena tenda mereka tidak hangat setiap waktu. Kondisi keberhasilan buruk dan serangga kutu busuk kerap mengganggu mereka. Anggota parlemen Prancis itu memprotes kondisi sulit yang dihadapi pasukan Prancis di Rumania dan menuturkan tentara-tentara kita kedinginan dan kelaparan. Ada sekitar 350 tentara Prancis ditempatkan di Rumania. Misi yang dijalankan pasukan Prancis di Rumania dimulai sejak 28 Februari 2022 yang lalu dengan maksud memperkuat sayap timur NATO. Tetapi menurut anggota parlemen, Prancis menghadapi masalah serius dalam hal logistik dan dukungan dan menunjukkan bahwa makanan tentara Prancis di Rumania sangat buruk. Ini adalah misi pencegahan defensif, bukan misi tempur. Menurut laporan itu, pejabat negara mengancam akan melaporkan situasi ini kepada Kepala Komite Pertahanan Parlemen. Menteri Pertahanan Prancis Sébastien Lecornu pada 11 Oktober lalu mengatakan pihaknya telah bertekad untuk mengerahkan lebih banyak pasukan di Rumania dan beberapa wilayah Eropa Timur lainnya. Dirinya menjelaskan bahwa langkah ini merupakan keputusan Presiden Emmanuel Macron demi memperkuat pertahanan negara di kawasan tersebut. Keputusan oleh Presiden Emmanuel Macron bertujuan untuk memperkuat posisi pertahanan kita di sisi timur Eropa dan akan dibuat sebagai bagian dari komitmen Prancis untuk NATO, ungkap Lecornu kepada panel Senat seperti dikutip dari The Trace Time. Saat ini Prancis memang diberi tanggung jawab untuk operasi NATO di Rumania. Prancis telah menempatkan sekitar 350 tentaranya dan bekerja sama dengan pasukan dan Belgia dari Belanda. Otoritas pertahanan Prancis menambahkan bahwa jumlah itu akan mulai berlipat ganda pada bulan November mendatang. Tidak hanya pasukan Prancis juga akan menempatkan selusin kendaraan pengangkut berlapis baja dan sekitar 10 tank tempur Leger. Kontingen Prancis mulai dikerahkan ke Krostań di tepi Laut Hitam dengan transportasi udara pada 28 Februari yang lalu. Pengerahan pasukan Prancis ini pada dasarnya merupakan bagian dari penguatan postur pertahanan dan upaya pencegahan NATO di sisi timur Eropa, sekaligus memperkuat solidaritas antar negara-negara sekutu.